hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah online ABI. Yuk, sebelum kita memulai pujian, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biar hadirat-Mu hadir di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami akan memulai pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik sekarang bangkit berdiri, kita pujikan hari ini harinya Tuhan. Harus semangat ya. Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangin ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi dari awal lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bareng-bareng ya adik-adik. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama
besertaku. Sama-sama ya adik-adik. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ayo kita gerak bersama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku selam-selam dalam samudra, ku terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Hey. Yuk adik-adik sekarang siapin hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan bersama-sama Bapa Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik,
adik-adik, Bapa engkau. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kakak harap semuanya tetap sehat dan semangat buat mendengarkan firman Tuhan, oke? Karena tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kakak ajak kita buat berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah hadir dalam ibadah kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biar Tuhan Yesus yang menjadikan kami tanah yang subur, biar firman yang disampaikan dapat tertanam baik di hati kami Tuhan, dan biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak membawain cerita firman Tuhan yang mungkin beberapa kali kalian udah denger nih, tapi hari ini kakak mau ingetin lagi tentang hal ini. Kakak bawain sharing firman Tuhan yang judulnya Anak Tuhan Tidak Boleh Takut. Bilang bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Anak Tuhan tidak boleh takut. Nah, pembacaan firman Tuhan kali ini kakak ambil di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Nanti kalian baca sendiri ya di rumah buat yang bisa baca. Oke. Nah, kenapa kok kakak bawain tentang anak Tuhan yang tidak boleh takut?
Kenapa Kak? Oke, kita akan bahas ya. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, suatu hari di suatu bangsa hiduplah seorang pemimpin namanya Musa. Bilang bareng-bareng, Musa. 1, 2, 3. Nah, Musa ini pada suatu hari diperintah sama Tuhan buat mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu apa sih Kak? Tanah Kanaan adalah tanah yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Kenapa kok tanah Kanaan Kak yang dijanjikan buat bangsa Israel? Tanah Kanaan adalah tanah yang subur. Hasil perkebunannya bagus-bagus. Banyak berlimpah susu dan madunya. Nah, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan suruh dulu nih Musa buat mengintai tanah Kanaan. Pada akhirnya Musa nurut, tapi Musa berpikir, Tuhan sepertinya saya nggak bisa masuk sendirian. Saya butuh orang-orang saya buat mengintai tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan yang tadi kakak bilang ya, di sana adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Buah-buahnya besar, sayur-sayurnya seger-seger. Tapi di sini masih suka minum susu. Kakak juga masih suka? Ya, susu itu bagus ya buat tulang. Oke, kita balik ya ke cerita firman Tuhan. Nah, di tanah Kanaan ini tanah yang subur, berlimpah susu dan madunya. Buah-buahnya besar, sayur-sayurnya segar. Nah, tadi ya, Tuhan sudah suruh Musa buat mengintai tanah Kanaan. Tapi Musa nggak bisa mengintai sendirian. Pada akhirnya Musa suruh, jadi di bangsa Israel mereka ada beberapa suku. Dan Musa menyuruh pemimpin-pemimpin dari suku-suku itu. Nah, Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Nah, siapa aja sih Kak? Nah, ini dia nama-namanya ya. 12 orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan, yang nantinya akan mengintai tanah Kanaan. Nah, kakak di sini nggak mau kalian hafal semua nama-namanya ya, 12 pengintai ini. Tapi kakak mau tekankan di sini kalau kita mau bahas tentang dua pengintai yang namanya Yosua dan Kaleb. Kenapa Kak? Kok cuman 2 orang ini aja? Oke, nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi adik-adik, 12 orang pengintai ini yang nanti akan mengintai tanah Kanaan. Dan mereka nurut sama Musa. Oke Musa, kami akan mengintai tanah Kanaan. Ya, nih akhirnya mereka mengintip ya. Mereka ngintip, oh tanah Kanaan nih seperti ini ya. Musa bilang, kalian lihat ya, di sana orang-orangnya gimana, tanahnya subur atau enggak, kotanya besar atau enggak, terus apa aja yang ada di sana. Nah, akhirnya 12 orang pengintai tadi mereka mengintip ya. Mereka mengintip seperti apa sih tanah Kanaan ini? Ya, ke-12 pengintai itu akhirnya naik ke gunung buat mengamati, lalu masuk ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel. Oke, ingat ya, tadi ada berapa pengintainya? Ada 12 ya. Nah, kakak mau kasih tahu nih buat adik-adik semua. Walaupun ke-12 orang tadi mereka mengintainya bersama-sama kan. Mereka mengintai bersama-sama, mengintai tanah Kanaan. Tapi ada 2 perbedaan dari ke-12 orang pengintai ini. Apa tuh Kak? Apa? Nah, pengen tahu nggak apa aja perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya adalah 10 orang dan 2 orang. Kenapa Kak 10 orangnya? 10 orang itu orang-orang yang gambarnya di samping-samping ini nih, yang di kotak-kotak di samping-samping. Nah, mereka punya perbedaan pandangan atau punya perbedaan penilaian akan tanah Kanaan sama 2 orang yang ada di tengah itu. Kenapa Kak? Oke, kita bedain dulu ya. Jadi sekarang udah dibagi nih,
10 pengintai sama 2 pengintai karena mereka udah punya penilaiannya masing-masing. Oke, yang pertama, perbedaan yang pertama. 10 orang mereka waktu mengintai tanah Kanaan, mereka jadi ketakutan. Loh, kenapa Kak ketakutan? Kenapa yuk? Karena mereka melihat bangsa Kanaan, orang-orang Kanaan itu raksasa. Apa itu raksasa? Nih, kakak punya gambarnya. Wah, orangnya besar-besar. Ya enggak? Orangnya gede, besar. Akhirnya membuat 10 orang tadi, 10 orang pengintai tadi ketakutan. Aduh, gimana ya kalau kita masuk? Nanti kita diinjek-injek. Kita cuman kayak belalang kecil. Kita nggak ada bandingannya sama mereka. Mereka ketakutan teman-teman. Ya, mereka jadi ketakutan setelah mengintai tanah Kanaan. Tapi tadi kakak bilang ada 2 perbedaan. Itu perbedaan yang pertama, 10 pengintai. Setelah mereka mengintai tanah Kanaan, mereka jadi ketakutan. Mereka takut banget. Aduh, gimana nanti kalau kita harus mengalahkan bangsa Kanaan? Padahal kita orangnya kecil. Mereka besar-besar raksasa. Ya, nanti gimana kalau kita cuma diinjek? Itu cuma kayak belalang. Ya, nanti kita diinjek gimana? Mereka ketakutan adik-adik. Tapi ada satu perbedaan lagi yang ditangkap oleh 2 pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Sebut bareng-bareng, Yosua dan Kaleb. 3, 4. Oke, nah kenapa Kak? Apa sih yang mereka lihat? Yosua dan Kaleb ini melihat apa? Mereka melihat sisi lain dari negeri Kanaan. Ya, nih yang di tengah ini Yosua dan Kaleb. Mereka punya penglihatan yang lain akan negeri Kanaan. Apakah yang mereka lihat? Mereka melihat banyak susu dan madunya. Buah-buahnya besar-besar. Sayur-sayurnya segar. Ya, Yosua sama Kaleb ngobrol. Kaleb, tahu nggak? Ternyata di sini susunya melimpah, madunya banyak, buah-buahnya besar-besar. Ini pasti akan enak nih kalau kita masuk. Ya, Kalebnya bilang, iya Yosua, kita pasti akan kenyang, makan banyak di sini, makan minum susu setiap hari. Ya, itu perbedaannya adik-adik. Yang pertama, 10 pengintai. Mereka jadi apa? Ketakutan. Karena mereka melihat bangsa Kanaan orang-orangnya besar-besar. Mereka takut. Gimana nanti kalau mereka dibunuh, mereka diinjek ya karena besar-besar ya. Gimana kalau nanti mereka nggak kelihatan sama orang-orangnya, terus mereka diinjek aja. Ya, pasti takut ya. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka melihat sisi lain dari Kanaan. Mereka melihat bahwa di tanah Kanaan banyak melimpah, sungguh melimpah susu dan madunya. Tanahnya subur, buah-buahnya besar, sayur-sayurnya segar, dijamin kenyang, ya enggak? Itu yang Yosua Kaleb melihat, ya. Singkat cerita, akhirnya setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, mereka pulang nih, mereka mau laporan ke Musa. Ayo kita pulang, kita laporan sama Musa. Sesuai tadi yang sudah kakak bilang ya, ada 2 perbedaan. Yang pertama nih, 10 pengintai bilang laporan sama Musa. Musa, kayaknya kita nggak bisa masuk. Kita nggak akan bisa masuk Musa. Loh, kenapa? Karena di sana orangnya besar-besar Musa. Kita pasti kalah. Kita pasti akan mati. Ya, 10 pengintai tadi bilang kayak gitu. Ya, nanti kita pasti akan cuma jadi belalang kecil. Gak akan kelihatan sama mereka. Mereka akan tinggi Musa. Kita cuma kecil-kecil, nanti kita akan mati di sana. Ya, terus Musa bilang, ya, oke, kita tampung dulu. Sekarang saya mau tanya sama Yosua Kaleb,
kok kalian dari tadi diem? Coba kalian laporan apa yang kalian lihat di tanah Kanaan. Sesuai penglihatan mereka. Yosua dan Kaleb bilang sama Musa, Musa tenang aja, kita pasti akan sampai di tanah Kanaan. Tenang aja, di sana sudah melimpah susu dan madunya. Ya, di sana terserah kita mau makan apa aja. Tanahnya subur Musa. Buah-buahnya besar. Sayur-sayurnya segar-segar. Bayangin deh Musa kalau kita masuk ke sana. Semua makanan kita terjamin. Iya enggak? Mereka bilangnya gitu sama Musa. Yosua dan Kaleb, mereka punya penilaian yang berbeda akan tanah Kanaan. Tapi sayang disayang adik-adik, ternyata bangsa Israel, orang-orang Israel lebih percaya sama 10 pengintai. Ya, mereka jadi ikut-ikutan takut. Sudah Musa, kami percaya sama 10 pengintai tadi. Kita nggak usah masuk ke tanah Kanaan. Nanti kita akan mati doang Musa. Gimana kita bisa mengalahkan orang-orang Kanaan? Kalau mereka aja besar-besar. Ya, akhirnya bangsa Israel jadinya ikutan takut. Karena apa? Karena 10 pengintai tadi. Ya enggak? Akhirnya adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari 12 pengintai ini? Kita perhatikan ya, 10 orang pengintai, mereka menjadi takut melihat orang Kanaan yang besar-besar. Mereka lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar dari orang-orang Kanaan. Amin. Amin ya adik-adik. Tapi coba kita lihat Yosua dan Kaleb. Mereka tetap berani karena mereka punya iman. Karena mereka punya iman. Ayo Musa, kita harus masuk ke tanah Kanaan. Tenang aja, kamu mau makan apa aja di sana ada. Kamu mau nanam apa aja di sana akan tumbuh dengan subur. Ya, itu iman Yosua dan Kaleb. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah pasti akan menolong mereka. Yosua dan Kaleb percaya, tenang aja Musa, Allah gak akan tinggalkan kita. Allah akan tolong kita buat mengalahkan orang-orang Kanaan. Kita akan menguasai negeri Kanaan. Ayo Musa. Karena dari itu teman-teman, adik-adik semua, Tuhan mau kita anak-anaknya buat berani. Jangan mau ditipu iblis dengan roh ketakutan. Akibatnya apa? Akibat dari 10, laporan dari 10 orang pengintai tadi. Bangsa Israel jadi ikut-ikutan takut. Jadi gak berani. Ya, akibatnya mereka gak bisa menerima janji Tuhan buat mereka. Dan akhirnya adik-adik semua, cuman Yosua dan Kaleb yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Coba bayangin, sedih gak sih? Udah ditungguin lama-lama, kapan ya bisa masuk ke tanah Kanaan? Bangsa Israel itu nunggu lama loh adik-adik buat masuk ke tanah Kanaan. Tapi apa? Karena bangsa Israel ketakutan, karena bangsa Israel takut akibat dari laporan 10 pengintai tadi. Mereka gak jadi diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Loh, kenapa Kak? Kenapa? Karena banyak orang yang mendengar laporan tadi terus menjadi takut. Mereka gak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk tanah Kanaan. Sedih gak sih? Sedih ya. Siapa yang di sini masih takut buat pipis malam-malam sendirian? Siapa? Ayo. Siapa yang di sini masih takut buat bobo sendirian? Siapa ya? Siapa yang mintanya masih bobo terus sama papa mama? Padahal udah besar ya. Udah kelas berapa? Kelas 3 SD. Ya udah kelas 4 SD. Tapi mintanya ditemenin terus sama mama. Misalnya malam-malam mau pipis. Mama temenin pipis dong. Takut nih. Siapa yang masih kayak gitu?
Siapa yang masih takut buat kalau disuruh pimpin doa? Siapa? Ayo, ya. Dari cerita yang kakak sampaikan ini adik-adik, Tuhan mau kalau kita gak jadi anak yang penakut. Anak Tuhan tidak boleh takut. Ya, ingat ya adik-adik, kalau kita gak percaya sama Tuhan, tandanya kita nggak percaya sama Tuhan, tandanya kita meragukan bahwa Tuhan akan jagain kita. Ya, itu dosa loh adik-adik. Ayo, yang masih takut itu artinya masih meragukan kalau Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ya, mari adik-adik kita minta sama Tuhan agar kita diberikan keberanian. Ya, keberanian buat apa aja yang masih kalian takuti sampai sekarang. Takut buat ke kamar mandi sendirian, takut buat bobok sendirian, takut buat disuruh pimpin berdoa, takut buat menceritakan Tuhan Yesus, takut buat menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ke teman-teman kalian. Ya, maka dari itu adik-adik, saat ini kakak mau ingetin buat kita semua. Jangan takut, bilang sama-sama, jangan takut. Oke, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh atau penguasa di udara atau apapun. Kalau kita berani, Tuhan Yesus akan pakai kita dengan luar biasa. Amin. Nah, jadi adik-adik, saat ini kakak menyampaikan sharing ini buat mengingatkan lagi buat adik-adik semua. Kalau kita jadi anak Tuhan gak boleh takut, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup tolong kita, sanggup menemani kita, oke? Nah, ini ayat hafalan buat kita semua ya. Ini ayat hafalan buat Bethlehem, 1 Yohanes 4 ayat 18a. Singkat ya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, selanjutnya ayat hafalan buat kelas Efrata sampai Yehuda. Ini ayatnya satu ayat ya, kalian pasti bisa ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini ayat hafalan buat kita semua ya adik-adik. Oke, nah jadi jika kita mengasihi Allah, kita gak perlu takut karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus lah yang selalu menjagai kita. Oke, jadi malam ini gak ada lagi anak Tuhan yang minta ditemenin mamahnya buat pipis. Ya, ke kamar mandi sendirian. Dulu kakak takut ke kamar mandi sendirian. Tapi waktu kakak tahu kalau Tuhan Yesus yang tolong kakak, kalau Tuhan Yesus yang temenin kakak jadi gak takut lagi. Ya, kakak juga dulu gak berani bobo sendirian. Kakak dulu gak berani buat doa, memimpin doa. Tapi karena kakak tahu Tuhan Yesus yang temenin kakak, karena Tuhan Yesus yang menolong kakak, kakak jadi berani bobo sendirian. Kakak jadi berani buat berdoa, ya buat pimpin doa. Nah, jadi adik-adik semua harus belajar buat gak jadi takut. Karena Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga kita, yang akan selalu menolong kita. Amin. Amin adik-adik. Oke, sampai sini aja cerita kakak, sharing kakak kali ini. Kakak harap kita semua jadi anak yang gak takut. Oke, jadi anak yang pemberani. Oke, buat menutup cerita kakak saat ini, yuk kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan kalau saat ini kami masih sering takut Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami masih takut buat pimpin berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering gak mau buat menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, tapi pada saat ini Tuhan kami mau berjanji sama Tuhan kalau kami mau jadi anak yang gak takut lagi.
Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjagai kami. Kami percaya kalau Tuhan Yesus yang akan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar cerita firman Tuhan kali ini bisa kami terima dengan baik dan kami bisa melakukan ini di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang gak takut lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus Allah yang selalu setia temenin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.